Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 radiobiologi yang beranggotakan saya Zafira Putri Fadila, Angel Liriani, Eli Devira, Risa Novia, dan Seruni Amatul Haq akan menjelaskan efek radiasi pada mata. Di sini, jurnal yang kami ambil itu berjudul Ultraviolet Radiation Oxidative Stress Affect Eye Health. Berikut merupakan lampiran dari abstrak pada jurnal. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Persepsi visual merupakan fenomena kompleks yang dimulai ketika radiasi elektromagnetik dari matahari itu mencapai retina. Nah, spektrum yang terlihat itu akan diubah dari energi radiasi menjadi sensasi oleh fototransduksi di fotoreseptor retina. Radiasi elektromagnetik ini memiliki sifat partikel gelombang ganda. Nah, apabila dia diserap oleh fotoreseptor, sifat partikelnya akan menjadi dominan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah radiasi itu dapat melukai mata atau tidak. Nah, yang pertama itu intensitas cahaya, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga usia penerima. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik. Ada 4 pokok bahasan yang dibahas, yaitu radiasi optik, yang kedua subkelompok ultraviolet, yang ketiga subkelompok inframerah, dan cahaya tampak. Radiasi optik merupakan spektrum elektromagnetik yang berinteraksi dengan mata, yaitu ada 3. Yang pertama ultraviolet dengan panjang gelombang 100-400 nanometer, cahaya tampak dengan panjang gelombang 400-760 nanometer, dan yang terakhir yaitu inframerah di atas 760 nanometer. Untuk kelompok dari sinar ultraviolet terbagi atas 3. Yang pertama UVA, UVB, dan UVC. Nah, kelompok ini dibagi berdasarkan dengan panjang gelombangnya. Begitu pula dengan kelompok dari inframerah dibagi atas 3, yaitu IRA, IRB, dan IRC. Dan yang terakhir yaitu untuk cahaya tampak juga dibagi atas 3, yaitu panjang gelombang pendek dengan panjang gelombangnya 420 nanometer, untuk panjang gelombang sedang yaitu 530 nanometer, dan untuk panjang gelombang yang tergolong panjang yaitu 560 nanometer. Selanjutnya, diagram skema mata yang menunjukkan perempatan relatif pita radiasi optik yang berbeda melalui jaringan mata. Nah, pada gambar dapat dilihat yaitu bagian pertama merupakan kornea, sedangkan bagian yang ditunjuk sebagai angka 2 merupakan lensa, dan untuk angka 3 merupakan retina. Nah, media optik dari mata yaitu lensa kornea, aqueous humor, dan vitreous humor hanya transparan untuk panjang gelombang pada pita tampak dan inframerah bagian A, sedangkan UVC dan UVB sebagian besarnya itu diserap oleh basa nukleotida dan asam amino aromatik. Nah, untuk pita inframerah yang melebihi 1400 nanometer akan semakin diserap oleh molekul air dan dia tidak menembus melewati kornea superficial. Untuk orang dewasa, 2% dari UVA dapat mencapai retina dan hanya 1% dari UVB yang dapat mencapai bagian retina. Untuk paparan dosis tingkat akut atau tingkat tinggi dapat menyebabkan fotokeratitis dan fotokonjungtivitas, sedangkan untuk paparan tingkat rendah itu akan menyebabkan katarak. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis kerusakan terinduksi cahaya pada jaringan okuler. Nah, ada 3 jenis kerusakan ringan, yaitu kerusakan termal, yang kedua kerusakan fotomekanik, dan yang ketiga kerusakan fotokimia. Nah, untuk kerusakan termal ini itu disebabkan karena sumber cahaya yang koheren, contohnya itu adalah laser. Begitu juga dengan kerusakan fotomekanik yang disebabkan oleh laser. Nah, untuk fotokimia, kerusakan ini terjadi karena paparan radiasi matahari. Secara ringkasnya, pada tabel 1 merupakan mekanisme bagaimana cahaya itu dapat merusak mata. Nah, pada tabel 1 dijelaskan spektrumnya dan juga waktu paparannya. Nah, untuk fototermal, spektrumnya itu pada cahaya tampak dan inframerah dengan waktu paparannya mencapai 100 milisecond. Nah, untuk fotomekanik, untuk spektrum cahaya atau spektrum elektromagnetiknya itu berada pada spektrum inframerah dengan waktu paparannya itu 10 nanosecond. Dan untuk fotokimia itu dibagi atas 3, ablatif, oksidatif, dan fotosensitif. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kerusakan fototermal. Pada kerusakan termal, struktur protein rusak oleh osilasi kuat yang memutus ikatan antar molekul. Nah, kerusakan ini terjadi dengan transfer energi radiasi dari cahaya ke jaringan. Foton itu hanya dapat diserap oleh molekul jika energinya setara dengan perbedaan energi saat ini dengan energi eksitasi.
Nah, untuk panjang gelombang cahaya di ujung atas spektrum tampak, serta panjang gelombang cahaya dekat inframerah. Kenapa? Karena dengan panjang gelombang tersebut akan dihasilkan energi getaran dan rotasi mendominasi status eksitasi. Nah, hubungan dari energi dengan panjang gelombang dapat kita lihat pada persamaan berikut, yaitu E sama dengan H dikali C per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah cepat rambat cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, dari persamaan ini kita ketahui bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka akan semakin besar peningkatan energi kinetik dan semakin besar juga kenaikan suhu untuk waktu pencahayaan tetap. Kerusakan termal pada sistem tertutup memiliki hubungan proporsional antara waktu terpapar dengan efek termal. Sedangkan pada sistem terbuka, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek termal itu meningkat dalam waktu pemaparan yang lama. Kenapa? Hal ini dikarenakan energi dalam bentuk panas menghilang ke lingkungan selama pemaparan. Nah, oleh karena itu, kerusakan termal itu irreversibel di retina, biasanya terjadi setelah suhu lingkungan di jaringan dinaikkan setidaknya 10 derajat Celcius. Selanjutnya, kerusakan fotomekanis. Yang pertama itu gangguan fotodisrupsi, terjadi ketika paparan laser menyimpan energi ke zona optik dalam bentuk pulsa yang panjangnya itu lebih pendek dari waktu relaksasi yang diperlukan untuk menghilangkan tekanan mekanis. Tekanan mekanis di sini yaitu tekanan yang dihasilkan dalam jaringan dengan ekspansi termoelastik. Selanjutnya, untuk suhu lokal di zona optik dapat mencapai 10.000 derajat Celcius, dan untuk kerusakan jaringan itu terjadi akibat gaya tekan atau gaya tarik mekanis yang menghasilkan pembentukan gelombang mikrokavitasi. Gelombang ini mematikan untuk epitel pigmen retina atau yang bisa disingkat dengan RPE dan sel-sel retina lainnya. Baiklah, saya Angelina akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu fotokimia dan UVR. Kerusakan fotokimia melibatkan kerusakan sel oleh molekul supercharged. Menurut definisi, itu adalah kerusakan jaringan yang tidak tergantung pada kerusakan mekanis atau termal. Tiga jenis kerusakan fotokimia diketahui, yaitu ablasi, kerusakan fotooksidatif, dan reaksi fotosensitisasi. Di antara mereka, dua yang terakhir adalah kerusakan paling umum pada jaringan yang disebabkan oleh energi matahari dan khususnya radiasi UV. Selanjutnya yaitu ablasi fotokimia. Hasil ablasi fotokimia ketika foton UVC dan UVB berenergi tinggi berinteraksi dengan molekul pada panjang gelombang di bawah 200 nanometer. Foton cukup energik untuk memutus ikatan kimia. Jaringan yang dihilangkan melalui mekanisme ini dikeluarkan dengan kecepatan tinggi dan dengan sedikit kerusakan termal yang tampak pada jaringan yang tersisa. Meskipun masih ada kekhawatiran tentang tingkat risiko jaringan yang tersisa dari guncangan mundur yang dihasilkan oleh pelepasan molekul berkecepatan tinggi, namun ablasi fotokimia digunakan secara luas dalam oftalmologi untuk pembedahan refraksi. Selanjutnya, kerusakan fotooksidatif. Fotooksidatif atau biasa disebut sebagai kerusakan fotokimia terjadi ketika cahaya yang terjadi berinteraksi dengan kromofor endogen di jaringan mata, menyebabkan perubahan kimiawi yang tidak terkait dengan peningkatan termal dalam jaringan yang diiradiasi. Kandidat untuk kromofor intraokuler yang dieksitasi oleh UVA dan panjang gelombang yang terlihat adalah pigmen visual fotoreseptor, protein, flavoprotein, dan butiran pigmen alami, melanin, dan lipofusin di RPE. Kerusakan fotokimia dikaitkan dengan paparan jangka panjang, panjang gelombang 550 nanometer atau lebih pendek, termasuk cahaya biru. Kerusakan fotokimia umumnya merupakan proses linear. Luasnya tergantung pada jumlah cahaya yang diserap dalam kromofor. Ketika kromofor menyerap foton, biasanya ia tereksitasi ke keadaan triplet. Contoh kerusakan fotokimia yang terkenal adalah retinopati yang dihasilkan oleh sinar matahari yang berkepanjangan. Kerusakan retina juga dapat terjadi akibat kontak yang terlalu lama dengan sumber cahaya buatan. Selanjutnya, reaksi UVR fotosensitisasi. Dalam proses fotosensitisasi, oksigen dalam fotosensitizer diperlukan untuk menyerap radiasi UV. Meskipun terkadang panjang gelombang yang lebih panjang juga dapat terlibat. Beberapa bahan penyensitif adalah senyawa alami, tetapi sebagian besar sintesis. Fotosensitizer dapat didefinisikan sebagai bahan kimia yang pada aktivasi oleh radiasi menyebabkan komponen lain dari sistem seluler bereaksi. Dua mekanisme dasar untuk reaksi fotosensitisasi dapat dibedakan. Penting untuk dicatat bahwa reaksi ini merupakan sumber penting spesies oksigen reaktif atau ROS karena mata terus terpapar sinar radiasi UV matahari. 3. Jenis radiasi UV dan spesies oksigen reaktif.
Fokus bahasan di sini adalah pada keterlibatan pita surya, UVA dan UVB dalam reaksi fotosensitisasi yang berbeda. Reaksi tipe 1 dan tipe 2 yang disajikan secara skematis pada gambar 3 diketahui diinduksi oleh UVA dan menimbulkan radikal berpusat karbon, kemungkinan prekursor radikal peroksil melalui penemuan O2. Berikut adalah gambar diagram skematis pembangkitan ROS. Diagram skematis pembangkitan ROS karena paparan radiasi UV. Dalam tipe 2, kromofor dieksitasi oleh cahaya ke keadaan triplet dan mengalami pertukaran elektron atau hidrogen langsung dengan substrat, menciptakan perantara radikal bebas. Radikal bebas ini bereaksi dengan substrat tambahan atau dengan oksigen untuk menghasilkan produk reaksi peroksidasi. Dalam kasus peroksidasi lipid, reaksi berlanjut sebagai rantai self-propagating. Pada reaksi fotodinamik tipe 2, terjadi transfer energi dari kromofor tereksitasi langsung ke oksigen O2, menciptakan oksigen single reaktif yang merupakan triplet dalam keadaan dasarnya dan ditinggalkan terutama di retina. Sehingga oksigen 1O2 pada gilirannya bereaksi dengan lipid untuk membentuk peroksida tanpa perantara radikal bebas, atau dapat bereaksi dengan substrat lain untuk menghasilkan radikal bebas reaktif. Di bagian bawah, diagram skema reaksi tertunda ditampilkan. Hal ini ditandai dengan pembentukan hidrogen peroksida netral listrik yang dapat melintasi membran sel tertentu dan muncul di kompartemen lain dari sel yang berbeda dari tempat ia dihasilkan. Peroksidasi lipid diperbanyak sebagai reaksi berantai dan dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Fotoreseptor retina, khususnya segmen luar, memiliki membran dalam jumlah besar dan oleh karena itu dianggap sangat rentan terhadap jenis kerusakan akibat radikal bebas ini. Radikal bebas juga dianggap menginduksi oksidasi protein dengan cara yang sama seperti oksidasi lipid, sehingga juga menyebabkan cedera pada retina, neurosensori, dan FPE. Selanjutnya, informasi yang lebih spesifik tentang keterlibatan radiasi UVB dalam reaksi tertunda fotosensitisasi diperoleh dari pengukuran pencitraan semiluminescence real time dengan peningkatan tergantung waktu dalam beberapa menit setelah akhir iradiasi dan menggunakan transformasi Fourier non-invasif analisis spektroskopi Raman dari epidermis. Perlu dicatat bahwa radiasi UVA lebih efisien daripada UVB dalam menginduksi kerusakan yang dihasilkan secara oksidatif pada asam deoksiribonukleat atau DNA dalam sel dalam kulit yang terisolasi. Kerusakan yang diinduksi UVA sebagian besar dijelaskan dalam istilah oksidasi reaktif oleh oksigen singlet yang dihasilkan melalui mekanisme fotosensitisasi tipe 2. Begitu terbentuk radikal bebas HO O2- yang termasuk dalam ROS dan spesies oksigen non-radikal yaitu H2O2 O2 selain DNA dapat menyerang banyak jenis molekul lain yang menyebabkan kerusakan dan membuatnya tidak. Selanjutnya yaitu mekanisme perlindungan radiasi UV eksogen dan endogen serta stres oksidatif atau OS di retina. Yang pertama ada retina, bisa dilihat pada gambar di samping yang mana bagian retina. Retina sendiri adalah jaringan yang mengandung photosensitizer endogen tertinggi yang dapat tereksitasi oleh cahaya. Akibatnya sangat sensitif terhadap kerusakan oksidatif. Lalu, penipisan lapisan pelindung ozon telah menyebabkan peningkatan radiasi UVB matahari mencapai permukaan bumi, dengan banyak konsekuensi bagi kesehatan manusia. Berikutnya ialah film air mata, di mana film air mata adalah lapisan pelindung pertama mata yang menyerap radiasi UV. Ada dua sumber terpenting dari penyerapan jaringan radiasi UV, yakni kornea dan lensa. Bisa dilihat pada gambar di samping yang mana bagian lensa dan mana bagian kornea tersebut. Selanjutnya, kornea transparan terhadap cahaya tampak tetapi menyerap sebagian besar radiasi UVB. Dengan berbagai perbedaan, tercatat sebagai 22% hingga 73% untuk pria, 300 hingga 320 nanometer atau hingga 92%, dan sejumlah kecil radiasi UVA. Lapisan pertahanan berikutnya terhadap radiasi UV adalah aqueous humor. Bisa dilihat pada gambar di samping bagian dari aqueous humor tersebut. Asam karbonat dalam aqueous humor dipercaya bertanggung jawab atas penyerapan UV dan juga memberikan perlindungan antioksidan dari kerusakan permukaan lensa yang disebabkan oleh radiasi UV. Selanjutnya, perubahan protein lensa dan menguningnya lensa mengurangi transmisi panjang gelombang UV, sehingga jaringan di luar lensa diyakini terlindungi dari UVR di masa dewasa. Lalu, peran ganda yang ditemukan dari UVA dan hidrogen peroksida yang diinduksi
UVB dalam transportasi membran antar sel dan OS sistem biologis. Selanjutnya bisa dilihat gambar keseimbangan antara produksi spesies oksigen reaktif dan mekanisme pertahanan antioksidan, di mana gambar di atas itu merupakan gambar ketika mereka mengalami keseimbangan dan menandakan kondisi yang sehat. Kemudian gambar yang di bawahnya merupakan situasi tidak seimbang antara ROS dan AOX yang dikaitkan dengan banyaknya patologi. Semua biomolekul dapat diserang oleh ROS, yakni DNA, lipid, protein, dan asam nukleat. Tetapi di antara mereka, lipidlah yang mungkin paling rentan mengalami oksidasi. Selanjutnya yaitu peranan hidrogen peroksida sebagai signaling molekul di mata. Hidrogen peroksida tampaknya berpotensi menjadi racun dan senyawa pensinyalan sentral. Homolog aquaporin yang dipilih memiliki kapasitas untuk menyalurkannya melintasi membran. Aquaporin adalah saluran selektif dalam membran sel dan terutama memfasilitasi pengangkutan air sebagai respon terhadap gradien osmotik. Peningkatan OS dan dengan demikian dipengaruhi oleh paparan mata yang berkepanjangan terhadap radiasi UVA dan UVB matahari yang berbahaya. Selanjutnya bisa dilihat gambar model pensinyalan antar sel yang dimediasi aquaporin 9 dari H2O2. Selanjutnya yaitu patologi non-kanker okular. Ada teori penuaan di mana mengusulkan bahwa kerusakan DNA, lipid, dan protein dari ROS yang dihasilkan oleh sumber eksogen dan endogen terakumulasi selama siklus kehidupan dan kecepatannya meningkat seiring bertambahnya usia. Akibatnya, paparan agen genotoksik yang berasal dari eksogen dan endogen serta menargetkan DNA inti dan mitokondria dan juga hasil dari perubahan proses perbaikan DNA. Yang pertama adalah degenerasi makula terkait usia. Makula yang merupakan daerah pusat retina bertanggung jawab untuk persepsi visual. Nah, makula di sini dia mulai memburuk. Kerusakan ini disebabkan oleh kurangnya oksigen ke sel-sel mata, sehingga terdapat sejenis protein. Protein ini dikenal sebagai faktor pertumbuhan endotel vaskular dan prosesnya mendorong pertumbuhan pembuluh darah baru di daerah retina yang seharusnya tidak ada. Gambar berikut terlihat jelas perbedaan antara mata normal dengan mata yang terkena AMD, yaitu terdapat pertumbuhan pembuluh darah yang seharusnya tidak ada. Nah, gejala dari AMD itu sendiri adalah yang pertama, penglihatan buram, di mana ketidakmampuan untuk membedakan antara objek dalam sebuah tampilan. Yang kedua adalah buta warna, peredupan warna-warna cerah ke nada yang disamarkan. Yang ketiga, sensitivitas cahaya, di mana cahaya terang dapat menyebabkan rasa sakit pada mata penderita. Yang terakhir adalah penglihatan terdistorsi. Penderita itu tidak dapat membedakan antara garis lurus dengan garis bergelombang karena garis lurus akan selalu tampak bergelombang. Selanjutnya itu adalah glaukoma. Glaukoma adalah penyakit kebutaan kedua yang paling relevan di seluruh dunia. Penyakit ini adalah neuropati optik progresif, di mana disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular akibat dari resistensi tinggi yang abnormal terhadap drainase humor aqueous melalui trabecular meshwork dan kanal Sohm. Gambar berikut memperlihatkan perbedaan antara mata normal dengan mata yang terkena glaukoma. Saluran dryness tersumbat terlalu banyak cairan di dalam mata, nah sehingga dapat menyebabkan meningkatnya tekanan. Tekanan yang terus-menerus meningkat itu akan merusak saraf optik. Yang ketiga itu adalah katarak. Penyakit ini ditandai dengan kerusakan protein kristal, asam nuklear, lipid, dan polisakarida dengan akibat opasitas lensa mata. Faktor utama yang menyebabkan katarak adalah pembentukan ROS yang diinduksi radiasi UV dan pengurangan aktivitas enzim yang mengkatalisis reduktase hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, serta mengkatalisasi reduksi radikal peroksida menjadi alkohol dan oksigen. Tanda dan gejala katarak. Yang pertama, penglihatan atau pandangan mata kabur dan suram. 2. Mata sangat sensitif terhadap cahaya dan sulit melihat pada malam hari. 3. Penglihatan kabur meski sudah berganti-ganti ukuran kacamata. Yang keempat, ada lingkaran putih saat memandang sinar. 5. Penglihatan akan terlihat ganda. 6. Warna memudar atau cenderung menguning pada saat melihat. Jenis-jenis katarak berdasarkan fotogenesis atau etiologi dibedakan menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah katarak kongenital, katarak yang diderita sejak lahir. Kedua, katarak senilis, katarak yang diakibatkan dari proses degenerasi penuaan. 3. Katarak komplikasi, yaitu katarak akibat penyakit mata dan penyakit sistemik seperti diabetes dan penggunaan tes mata yang mengandung steroid. 4. Adalah katarak traumatik, yaitu katarak akibat ruda pakasa pada lensa.
Sindrom mata kering. Mata kering atau dry eye syndrome adalah kondisi di mana terfilm tidak stabil dari segi jumlah dan kualitas, sehingga kehilangan kemampuan untuk melindungi permukaan mata. Produksi air mata yang menurun atau air mata mudah menguap dapat menyebabkan kurangnya jumlah air mata dan ketidakstabilan. Konsekuensi dari dry eye syndrome ini yaitu mulai dari iritasi mata ringan sampai dengan peradangan hebat. Gejala dari sindrom mata kering yang pertama itu adalah penglihatan kabur atau objek tampak tidak fokus. Yang kedua, mata memerah atau meradang. Yang ketiga, mata berair. Pembuluh darah itu dapat memproduksi air mata berlebihan, akan tapi itu tidak lama. Yang terakhir itu adalah fotofobia atau sensitivitas terhadap cahaya terang, di mana orang yang dengan sindrom mata kering ini kesulitan untuk melihat pada cahaya terang. Selanjutnya adalah pterygium. Radiasi UVB memodulasi ekspresi antioksidan dan mediator proinflamasi oleh sel epitel kornea. Perubahan dalam ekspresi mediator pelindung yang penting ini oleh OS yang diinduksi oleh radiasi UV dapat menyebabkan terjadinya pterygium. Jadi, pterygium adalah penyakit permukaan mata inflamasi dan degeneratif yang disebabkan oleh paparan UVB kronis. Pterygium disebut juga dengan sulfur ace, sering ditemukan pada orang yang beraktivitas di luar, ditandai dengan mengeruhnya selaput pada permukaan bola mata. Gejala dari pterygium ini adalah yang pertama, mata akan terasa terbakar, 2. Terasa seperti ada pasir di mata, 3. Terdapat kemerahan pada mata, 4. Gangguan penglihatan apabila pterygium ini telah tumbuh menutupi pupil, yang kelima, mata akan terasa gatal, yang keenam, selalu merasa ada sesuatu di mata, di mana penderita itu akan selalu merasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu keratokonus yang akan disampaikan oleh Seruni Amatul Haq. Keratokonus atau yang biasa disingkat sebagai KCN merupakan penyakit kornea progresif yang ditandai dengan penonjolan dan penipisan pada kornea. Nah, keratokonus ini sebenarnya bukan salah satu penyakit utama yang dapat menyebabkan kebutaan di dunia. Namun, meskipun KCN bukan salah satu penyakit utama yang dapat menyebabkan kebutaan di dunia, keratokonus penting dari segi klinis dan epidemiologis. Nah, berikut merupakan gambar dari mata normal dengan mata yang terkena keratokonus. Dapat dilihat bahwa pada mata yang terkena KCN, korneanya itu terdapat penonjolan pada korneanya. Dalam studi registrasi nasional baru-baru ini, pada lebih dari 4 juta pasien dari database asuransi wajib di Belanda, kejadian KCN ini diperkirakan 5 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dari yang dilaporkan sebelumnya. Nah, perbedaan yang besar di antara kedua estimasi tersebut ini dapat dijelaskan dengan munculnya teknik pencitraan baru, yang dimana teknik tersebut mengarah ke diagnosis yang lebih sensitif. Berdasarkan definisi dari KCN yang telah disampaikan sebelumnya, nah penipisan dari kornea tersebut dapat menghasilkan perubahan bentuk dan akhirnya kornea menjadi berbentuk kerucut, sehingga dapat mengakibatkan penurunan penglihatan atau hilangnya ketajaman visual. Dalam banyak kasus, hilangnya ketajaman visual tersebut dapat dipulihkan melalui penggunaan kacamata atau lensa kontak. Namun, transplantasi kornea kompleks diindikasikan pada sekitar 10% hingga 20% pasien KCN. Oxidative stress ini merupakan keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk dapat menetralkannya. Akibatnya, intensitas proses oksidasi dari sel-sel tubuh normal menjadi semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Terdapat beberapa peran atau keterlibatan OS dalam KCN ini. Yang pertama yaitu OS dapat menyebabkan kegagalan katalis yang mengurangi hidroperoksida lipid menjadi air dan alkohol dan H2O menjadi air dan O2. Lalu, keterlibatan OS di KCN diindikasikan dengan akumulasi produk sampingan sitotoksik dan kerusakan DNA mitokondria. OS diinduksi sebagai respon terhadap paparan kornea langsung terhadap radiasi UVA dan UVB. Hal ini dapat menyebabkan penurunan atau degradasi pada kepadatan keratosit, pengurangan jumlah lamela, dan fibroblast di stroma. Perubahan juga terjadi pada struktur kasar lamelae dan distribusi massa fibrilar kolagen yang tidak merata. Pada kornea yang terkena KNC, korneanya menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari kerusakan DNA mitokondria dan peningkatan jumlah penataan ulang DNA mitokondria, penghapusan, dan juga mutasi. DNA mitokondria ini lebih rentan terhadap kerusakan karena memiliki sistem perbaikan yang kurang efisien daripada DNA inti. Maka dengan demikian, kerusakan mitokondria menginduksi peningkatan OS dan dapat mengubah ekspresi gen, menyebabkan apoptosis, dan hilangnya viabilitas sel. Pada kornea yang sehat, sel endotel menjaga jaringan dari penyerapan cairan berlebih dengan memompanya kembali ke aqueous humor. Nah, ketika kerusakan oksidatif terjadi, hal ini dapat mengakibatkan kehilangan sel endotel kornea prematur yang bersifat permanen. Nah, jika jumlah sel endotel tersebut terlalu sedikit, hal ini dapat menyebabkan kegagalan pompa penyerapan cairan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan cairan bergerak ke anterior ke dalam epitel yang pada gilirannya dapat menyebabkan pembengkakan pada kornea.
Saat cairan sudah menumpuk di antara sel epitel basal, lepuh pun terbentuk dan memungkinkan akan mengalami ruptur yang menyakitkan dan melepaskan kandungan cairannya ke permukaan. Lalu akan terjadi juga perubahan pada membran desmet, yaitu membran desmet ini merupakan lapisan yang berdekatan dengan endotel kornea. Nah, malformasi dari membran desmet ini menghasilkan pengaburan kornea yang mengganggu penglihatan dan dapat menciptakan rasa nyeri. Nah, kondisi ini dikenal sebagai distrofi kornea endotel flash. Selanjutnya yaitu perlindungan dari radiasi UV. Radiasi UVA dan UVB dari matahari, terkhusus untuk mata manusia, itu tidak boleh dianggap remeh. Nah, sayangnya beberapa standar lensa optalmik masih mengabaikan bahaya dari panjang gelombang radiasi UV yang tidak terlihat ini, terutama yang panjang gelombangnya itu lebih panjang dari 380 nanometer, sehingga menyebabkan kekosongan perlindungan dari radiasi UV. Padahal panjang gelombang antara 380 hingga 400 nanometer tersebut melimpah di spektrum radiasi UV matahari. Nah, bahaya dari radiasi UV dari panjang gelombang ini sebenarnya telah dilaporkan dalam banyak karya terbaru, salah satunya oleh ICNIRP. ICNIRP ini menyatakan bahwa definisi dari radiasi UV itu adalah mulai dari panjang gelombang 400 nanometer ke bawah. Nah, dokumen ICNIRP adalah pedoman untuk mengevaluasi tingkat paparan spesifik dengan mengukur jumlah paparan radiasi UV yang diharapkan dan menentukan apakah seseorang mungkin terpapar pada dosis harian yang melebihi tingkat yang diizinkan. Nah, adopsi ini sejalan dengan rekomendasi yang diadopsi oleh WHO. Jadi, ICNIRP dan WHO ini menerapkan batasnya itu adalah panjang gelombang 400 nanometer. Nah, studi atau penelitian yang dilakukan oleh LATIM telah membuktikan bahwa ternyata dari batas 380 sampai 400 nanometer itu terdapat banyak ancaman yang lebih besar dari panjang gelombang tersebut. Berikut merupakan grafik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Latimer dan rekan-rekannya. Jadi, grafik ini menunjukkan bahwa panjang gelombang antara 380 hingga 400 nanometer sama merusaknya dengan panjang gelombang antara 350 hingga 380 nanometer. Pada daerah yang diarsir atau pada daerah antara 380 hingga 400 nanometer itu sebenarnya mungkin lebih berbahaya bagi kulit. Nah, dapat kita lihat pada kotak yang diarsir, di situ terdapat garis putus-putus yang ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu bobot fibroblast. Nah, dapat kita lihat pada daerah antara 380 dan 400 nanometer itu bahwa deep fibroblast atau fibroblast dalam yang ditunjukkan oleh nomor 3 lebih rentan terhadap kerusakan daripada keratinosit dangkal yang ditunjukkan oleh nomor 2. Paparan dari radiasi UV yang berlebihan selama hidup, terutama sampai usia remaja, dapat secara serius berkontribusi pada peningkatan OS dari berbagai jaringan mata, dan dengan demikian dapat mengarah pada perkembangan patologi mata yang serius seperti AMD, glaukoma, dan katarak di kemudian hari. Nah, anak-anak sangat rentan terhadap UVR karena pupil mereka yang lebih besar dan media mata yang lebih transparan. WHO memperkirakan bahwa hingga 80% dari paparan seumur hidup seseorang terhadap radiasi UV itu dicapai sebelum usia 18 tahun. Oleh karena itu, kita harus melindungi diri kita dari panjang gelombang matahari yang berbahaya. Perlindungan yang dapat kita lakukan diantaranya ada dengan cara memakai kacamata hitam, kacamata bening, atau lensa kontak, terus dengan memakai topi tepi lebar, terus dengan menggunakan film penyerap untuk jendela di samping mobil. Di Australia menerapkan standar sunglass di mana cahaya di bawah 400 nanometer itu sudah didefinisikan sebagai berbahaya dan akan diblokir oleh lensa. Penggunaan komputer dan perangkat seluler secara ekstensif dalam masyarakat modern membuat mata kita terpapar pada emisi cahaya yang mengandung cahaya biru. Nah, akibatnya muncullah pertanyaan seperti, apakah radiasi yang dipancarkan oleh perangkat digital ini dapat menyebabkan kerusakan mata? Sering beredar di media dan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Nah, dalam sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa radiasi yang ditimbulkan dari layar komputer dan perangkat seluler ini lebih rendah daripada paparan radiasi alam. Nah, dengan merujuk dari pedoman ICNIRP bahwa tingkat radiasi cahaya di bawah radiasi alam ini kemungkinan tidak akan menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Namun, perangkat tersebut diketahui dapat memancarkan spektrum dengan panjang gelombang pendek, yaitu dalam bentuk cahaya biru. Nah, cahaya biru ini dianggap memiliki efek terkuat dalam menyinkronkan ritme sirkadian manusia. Nah, ritme sirkadian itu sendiri merupakan jam internal yang mengatur proses penting dan fungsi tubuh. Jadi, cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat tadi memiliki efek yang berbahaya, terutama jika terpapar pada malam hari atau sebelum tidur. Nah, dalam jangka panjang dapat mengganggu ritme sirkadian dengan implikasi kesehatan umum yang parah. Efek merugikannya dapat kita kurangi, misalnya dengan mengenakan kacamata pemblokir cahaya biru.